Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa di Masjid Rahmatan lil Alamin yang insyaallah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita keberkahan, keistiqomahan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masih dalam pembahasan satu surat. Tapi kalau mau diperjelas itu panjang sekali, masyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kondisi apa? Rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, satu. Yang kedua, wa amilus salihat, beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi, yang ketiga mewasiatkan akan kebenaran, menasihati akan kebenaran. Yang keempat, wa tawasaw bis sabr, menasihati akan kesabaran. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita sudah bahas pada pertemuan awal pada bulan yang lalu bagaimana para ulama salaf zaman dahulu mereka menggunakan waktu mereka sebaik mungkin sehingga mereka nggak menjadi orang merugi dalam urusan waktu. Mereka mengamalkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya. Kita sudah sebutkan satu persatu nama mereka, bagaimana kisahnya dan sebagainya. Taib, kita masuk ke tema ayat, ke pembahasan ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa saya semua manusia lafi khusr, rugi semuanya. Ana wala antum, laki-laki perempuannya, orang besar atau yang kecilnya, semua merugi. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Taib. Di sini berarti kita ada tugas dari Allah untuk menguatkan iman kita. Dan kata para ulama, menguatkan iman itu ada banyak langkah. InsyaAllah akan kita sebutkan satu persatu. Dengan langkah-langkah ini kalau kita kerjakan, InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala, iman kita akan semakin naik, Karena pada faktanya iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kalau seandainya naik, walhamdulillah. Yang bahaya kalau iman itu apa? Turun, merosot sekali, na'udzubillah. Kalau sudah merosot, rugilah kita. Termasuk orang-orang yang merugi, hamba-hamba Allah yang merugi, na'udzubillah. Tapi terus apa langkah-langkah agar iman kita kuat? Yang pertama, kata para ulama, pahami kalimatut tauhid. Perkuat tauhid kita. Ketika kita mengucapkan asyhadu Allah ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kita harus pahami maksudnya. Kita harus pahami isinya. Perkuat tauhid kita, perkuat iman kita, perkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan aman-aman insyaallah kalau tauhidnya kuat loh ya. Makanya di kondisi Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana ujian itu tak terasa bagi beliau SAW. Ternyata beliau berhasil melewati kondisi ujian hidup dalam kondisi masih sama ucapannya la ilaha illallah. Allah uji diambil hartanya, Allah uji diambil pamannya, Allah uji diambil istrinya sallallahu alaihi wasallam, Allah uji dengan ditumpaskan darahnya, Allah Subhanahu wa taala uji dengan dimaki, dihinakan, dipijak, bahkan dicekek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berubah kalimat beliau la ilaha illallah, iman.
Makanya yang perlu kita ketahui, pertama kali yang kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, tauhid. Bagaimana mereka kenal dengan Allah, bagaimana mereka ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wasiatnya Rasul untuk Muadz ibn Jabal, ketika Muadz ibn Jabal dikirim oleh Nabi kita SAW menuju Yaman, apa kata beliau? Nabi mengatakan, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Hai Muadz, engkau datang ke Yaman, ingat mereka adalah ahlul kitab. Fa idza ji'tahum, kalau engkau sudah datang kepada mereka, sudah datang ke kota Yaman, ke negara Yaman, fad'uhum, pertama kali yang kau dakwahi apa? Ila ayyashhadu an la ilaha illallah. Dakwahi mereka pertama kali dengan apa? Tauhid. Bagaimana mereka bisa kenal dengan Allah? Jangan ajarkan dulu yang lain. Sekarang banyak orang-orang yang mengamalkan amal Islam tapi nggak kenal dengan Rabbnya. Salat hampa, salat kosong, seakan-akan nggak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang-orang meninggalkan salat biasa saja, mereka itu menganggap suatu hal yang sepele, dan ketika mereka salat nggak merasakan nikmatnya iman, nggak merasakan nikmatnya kelezatan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana sering sampaikan, kita ketika salat pertama kali yang kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, jangan dikira kita seperti robot yang hanya berbicara gitu saja. La, kita ini sedang berbicara dengan siapa? Rabbul Izzati wal Jalalah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW senang sekali jumpa dengan Allah dalam kondisi salatnya. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW ketika datang waktu salat? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkan jiwa kami dengan salat, kumandangkan adzan. Masya Allah. Bagaimana tauhid? Keimanan mereka kencang sekali di hati mereka. Jadi bahagia ketika jumpa dengan Allah di dunia sebelum di akhirat. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Allah jawab ucapan itu. Allah jawab. Allah mengatakan hamadani abdi. Masya Allah, kita perlu tahu Pak, dalam sekali ketika kita dialog bersama Allah. Hambaku memuji saya, dibalas sama Allah. Ana sering sampaikan, wallahil adim, kapan istri ana cepat membalas chat WhatsApp ana itu senang sekali, insya Allah. Ternyata yang membalas ucapan kita siapa? Allah. Allah balas ucapan kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah balas hamadani abdi. Dalam kondisi Allah cinta kepada kita, hambaku memuji saya. Kita ucapkan ar-rahmanir rahim, Zat maha penyayang lagi maha pengasih. Dijawab lagi sama Allah, Masya Allah. Majjadani abdi, hambaku lagi-lagi menyanjung saya. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Athna alayya abdi, lagi-lagi hambaku memuja saya. Sampai pada ucapan kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia minta semuanya. Masya Allah Pak ya, ketika kita mendapatkan janji dari Allah, ana wallahil adim, setiap ana minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ana yakin dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mendustakan atau mengingkari janjinya. Ketika Allah mengatakan wali abdi masal, bagi hambaku apa yang dia minta, tauhid. Ana yakin seyakin-yakinnya apa yang ana minta dikabulkan oleh Allah. Ketika ana kekurangan harta, ana nggak minta kepada abah ana, wallahi kala aib bagi ana. Ana nggak meminta kepada tetangga ana, wallahi aib tabu bagi ana. Yang ana minta Allah. Kita punya Rabbul Alamin, Allah lillahi mulkus samawati wal ard, Allah yang punya langit dan bumi. Kemana kita lari? Apakah kita lari ke tetangga kita yang hartanya cuma berapa ratus juta? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Allah ada, Allah di atas kita.
Allah Subhanahu wa taala mendengarkan apa yang kita ucapkan. Bahkan sebelum kita ucapkan pun Allah tahu apa isi hati kita. Kita lagi gelisah, kita lagi gundah gulana, kita lagi risau, Allah tahu. Allah tahu apa di isi hati kita. Tinggal kita mau minta enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wali abdi ma sa'al, maka bagi hambaku apa yang dia minta, wallahi tauhid antum yakin, saya yakin minta semua sama Allah. Enggak perlu datang ke fulan wala allan. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di hari Taif, apa pernah ngadu kepada manusia? Cerita ke orang-orang? Enggak. Nabi ceritakan itu karena Aisyah yang bertanya radhiyallahu taala anha. Aslinya Nabi enggak bercerita, yang bercerita sahabat-sahabat Nabi yang lain, Masya Allah, Zaid ibn Harithah dan kawan-kawannya. Di hari Taif, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kondisinya di hari Uhud. Wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luka. Gigi Nabi kita Muhammad SAW sampai patah. Masuk nancap itu tombak, bukan anak panah, tombak besi masuk di mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi kita Muhammad SAW ngadu? Apakah ke manusia? Kalla, enggak ada. Yang Nabi SAW ceritakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di hari Taif ketika Nabi kita Muhammad SAW dihinakan, dimaki, dicaci, direndahkan, dilukai SAW, sampai Nabi SAW itu enggak bisa berjalan tegak di atas kakinya. Nabi SAW hanya bisa merangkak gara-gara dakwah Nabi kita SAW. Nabi berdakwah sampai Nabi SAW nggak bisa berjalan. Wallahil adzim, ana nggak pernah rasakan itu. Selama ana berdakwah, ana nggak pernah jumpai di awal-awal dakwah ana sampai merangkak gara-gara ana dilukai. Kalla. Tapi Nabi rasakan itu. Kemana Nabi SAW ngadu? Hatta para malaikat datang. Malakul Jibal datang untuk Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata malaikat penjaga gunung? Ya Muhammad, wahai Muhammad, la in syi'ta la udbiqanna alaihimul akhshabain. Kalau kau mau, aku timpakan penduduk Taif sama Mekah dengan dua gunung yang besar. Apa kata Rasulullah SAW? La, jangan. Nabi SAW mengatakan, fa inni arju ay yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap dari keturunan mereka, orang-orang Taif ini, mereka keturunannya adalah orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Dan penduduk Taif saat ini 100% semua muslim dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 100% muslim mereka. Penduduk Taif saat ini. Sampai detik ini. Apakah Nabi cerita kepada para malaikat tentang kondisi susah dia? Enggak. Kemana Nabi mengadu? Kepada Allah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW berusaha keluar dari wilayah Taif agar nggak dilempar lagi bebatuan. Nabi berusaha pelan-pelan, disiksa Nabi terus sampai keluar dari garis batas itu. Tidak lagi ada orang-orang Taif yang melempar Nabi dengan bebatuan. Nabi SAW mencari sebuah pohon. Beliau berteduh sebentar, beliau istirahat sebentar, kemudian ngadu kepada Allah. Apa kata Hudzaifah? Kana Rasulullah sallallahu idza hazabahu amrun sallah. Nabi itu kalau udah berat kondisinya, beliau sholat. Apa kata Nabi kita sallallahu? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku hanya ngadu kepada Engkau tentang kondisi lemahnya kekuatan saya. Wallahi tauhid. Nabi enggak ngadu kepada Zaid ibn Harithah, padahal sebelahnya ada Zaid ibn Harithah. Nabi enggak ngadu kepada fulan wala alan, enggak ada. Nabi ceritakan sama sekali bagaimana kondisi akidah yang kuat, iman yang kuat dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, kalau Engkau enggak murka sama saya, enggak apa-apa mereka mencela saya, enggak apa-apa mereka menghinakan saya, yang penting Kau enggak murka sama saya, Allah. Pak, sekarang kondisi kita disakiti sama tetangga, kita ngadu kepada orang lain. Kita disakiti sama istri kita, kita ngadu ke sosial media. Kita mendapatkan anak-anak durhaka, kita ngadu kepada mertua kita, kepada orang tua kita. Kenapa
Kenapa kita nggak ngadu sama Allah? Anak-anak yang durhaka disampaikan, nak berangkat sana beli sayur di toko sebelah, nggak mau anaknya. Kita ngedumel, marah sama anak kita, ngomong kepada bapak kita, kepada ibu kita, lihat nih, fulan anak saya gini gini gini, ngomong ke orang, ngomong ke Allah. Kenapa kita nggak ngadu sama Allah? Anak kita disuruh sholat susah, kenapa kita nggak ngadu sama Allah? Istri kita susah diajak sholat, kenapa nggak ngadu sama Allah? Bukankah hati seluruh manusia di tangan Allah? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inna quluba bani Adam baina isba'in min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati seluruh Bani Adam itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Yuqallibuha haitsu yasha. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah mau. Taib, istri kita membangkang, anak kita membangkang, kenapa kita enggak memakai ayat Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa? Apakah Allah memang enggak ada di hati kita? Apakah kita memang tinggalkan kecintaan kita kepada Allah? Kita hanya mengklaim saja kita cinta Allah. Kullun yadda'i waslan bi Laila walakin Laila la tuqirru lahu midza. Kita ini mudah untuk klaim cinta Allah, tapi Allah enggak cinta sama kita. Akidah ya ikhwah, ngadu sama Allah Subhanahu wa taala tauhid. Kalau orang sudah tauhidnya kuat, akan mudah bagi dia segala urusan. Ada apa-apa lari kepada Allah, ada apa-apa lari kepada Allah. Makanya apa kata Allah? Wallahil azim, zat yang di mata ana yang paling ana takuti adalah Allah. Yang paling kita takuti adalah murka Allah. Kapan Allah udah murka, habis kita, Pak. Wallahi habis. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini, Pak. Kita masih bisa duduk di rumah Allah. Itu taufik minallah. Tapi kalau Allah udah murka sama kita, habis, Pak, hayat kita. Itu yang paling kita takuti, Allah. Bagaimana azab Allah itu betul-betul ngeri bagi kita. Tapi takut-takutnya kita kepada Allah. Apa kata Allah? Fafirru ilallah. Lari kalian menuju Allah. Kita takut dari singa, kita lari dari singa. Kita takut dari harimau, kita lari dari harimau. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita takut dari Allah, fafirru ilallah, lari kepada Allah. Fasabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cari, bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Akidah ya ikhwah. Kondisi bagaimanapun kesulitan kita, kita kuatkan iman kita agar enggak lemah, agar kita enggak mudah terbawa suasana, agar kita tidak melenceng agama kita. Kalau kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau iman sudah kuat, bagaimanapun ujian dari Allah, dia akan mampu dilewati. Hatta dia dibunuh karena dia mengucapkan la ilaha illallah, bagi dia enggak ada masalah. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam sebuah hadis, disebutkan oleh Khabbab ibn al-Arat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawassidun bidhillil ka'bati, mutawassidun murbatan bidhillil ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang berbaring di sebuah naungan Ka'bah di siang hari, dengan kondisi beliau berbantalkan kain beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan kondisi nyatanya masih bisa tidur depan Ka'bah, padahal beliau dihinakan di depan Ka'bah, beliau dihina di depan Ka'bah, dicela di depan Ka'bah, tapi beliau santai sekali, seakan-akan enggak ada masalah celaan orang. Itulah iman. Sampai pada puncaknya apa kata Khabbab ibn al-Arat, fa'atina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami datangilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nashku ilaih, kami ngadu kepada Rasul, kami katakan, ya Rasulullah, ala tadu Allah lana, kenapa kau enggak doakan kebaikan untuk kami? Ala tasansir lana, kenapa engkau enggak minta pertolongan kepada Allah kepada kami, untuk kami? Fajalasa Rasulullah SAW muhmarran wajhuhu. Nabi langsung duduk dalam kondisi wajahnya merah, marah Nabi SAW. Padahal Khabbab ibn al-Arat dan sahabat-sahabat Nabi yang lain cobaannya tidak seberat cobaan Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Bagaimana mungkin kalian ini begitu risau dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala?
laqad kana ar-rajulu fi man kana qablakum, ada seseorang sebelum kalian, yughfaru lahu fil ard, dibuat parit yang besar untuk dia, fayuj'al fi ra'sihi, fayu'ta bil mincar fayuj'al fi ra'sihi, dibawakan gergaji besi, diletakkan di kepala dia. Apa kata orang-orang yang ingin menyiksa dia? Irtadda an dinillah, keluar kalian dari agama Allah. Engkau keluar murtad, aman. Tapi kalau engkau masih mengucapkan la ilaha illallah, engkau akan kami bunuh. Dengan mudahnya dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fayuj'al firqataini, digergaji pelan-pelan, digergaji Pak, wallahil azim, itu ruh masih ada. Ruh itu masih ada. Bagaimana tersiksanya ini orang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin enggak siap, naudzubillah. Wa yumashyad bi amsyatil hadid, disisir dengan sisir besi yang dibuat untuk peternakan. Kulit-kulitnya sampai terkelupas, daging-dagingnya sampai tulang dan daging terpisah. Masya Allah. Ma yasudduhu an dinillah, itu semua tidak menghalangi dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yasrifu an dinillah, itu semua tidak memalingkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Meninggal husnul khatimah, akhir yang baik, khitamuhu misk, akhirnya misk, akhirnya baik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, itulah kita harusnya berlomba-lomba bagaimana iman kita sampai kepada iman mereka. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW tidak risau. Itulah yang harus kita contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Pak, semakin antum dekat dengan Allah, semakin antum berhijrah menuju agama Allah, semakin antum tinggalkan maksiat-maksiat kepada Allah, dan antum betul-betul tekad kuat untuk menjadi orang lebih baik, cobaan akan semakin berat. Tapi sabar. Sebagaimana ucapan Nabi kita Muhammad SAW untuk keluarga Yasir, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah engkau wahai keluarga Yasir. Ammar disiksa, Ammar ibn Yasir, Yasirnya disiksa, istrinya Yasir disiksa, semua disiksa. Apa kata Nabi? Sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar kalian wahai keluarga Yasir, balasan kalian adalah apa? Surga. Iman, Masya Allah. Makanya semakin antum taat kepada Allah, cobaan itu akan semakin berat. Sabar, Masya Allah, tidak ada masalah. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, manusia mana yang paling berat cobaannya? Siapa mereka yang paling berat ujiannya dari Allah? Qala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling berat cobaannya para nabi, kemudian setelahnya. Semakin tinggi agama kita, semakin tinggi kualitas agama kita, semakin berat cobaannya. Antum hijrah menuju agama Allah, jangan dikira nggak diuji, pasti diuji. Hilangnya harta, ditinggalkan oleh keluarga kita, dicaci sama tetangga kita, itu biasa. Usburu, sabar, isbiru wasabiru, sabar kita dan belajar untuk bersabar. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fayubtalar rajul ala hasabi dinihi, seseorang itu diuji oleh Allah sesuai kapasitas atau kualitas imannya. Fa in kana fi dinihi salban isyadda bala'uhu, kalau seandainya agamanya itu kuat, semakin kuat pula cobaannya. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtila ala hasabi dinihi, tapi kalau imannya lemah juga cobaannya. Makanya kita lihat orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, bagaimana hidup mereka diberikan oleh Allah semuanya. Mobilnya dikasih, kendaraannya dikasih, rumahnya dikasih, apartemennya dikasih, semua kayak nggak ada cobaan sama sekali. Kenapa? Karena mereka imannya nggak kuat, bahkan mereka nggak beriman kepada Allah. Allah kasih semuanya. Tapi semakin tinggi iman kita, maka perhatikanlah, di situ akan berat cobaannya. Maka sabar. Kalau seandainya kita berhijrah, kita mau ingin kuat iman kita, tiba-tiba Allah uji dengan rezeki kita ternyata surut, nggak ada masalah. Wallahil adzim, nggak ada masalah. Ana sering sampaikan berkali-kali kepada ikhwah semua, kalau seandainya istri kita pergi meninggalkan kita, kalau seandainya anak kita pergi meninggalkan kita, bapak kita pergi meninggalkan kita, nggak ada masalah selama Allah nggak pergi dari hati kita.
Nggak ada masalah. Wallahil adzim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yang ngasih makan untuk anak bukan abah anak, bukan Allah. Yang ngasih anak petunjuk bukan tetangga anak, bukan kawan circle anak, bukan Allah. Yang ngasih kebahagiaan untuk anak bukan istri anak, Allah. Yang membahagiakan jiwa anak bukan anak-anak, Allah. Anggaplah mereka semua fa'in dhahaba haula, kalau mereka semua pergi dari anak nggak ada masalah selama Allah nggak pergi dari diri anak. Allah subhanahu wa ta'ala akan terus ada untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka dekat dengan Allah. Dekatkan terus kita kepada Allah. Apa kata Allah? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Taatilah Allah, sujudlah kepada Allah, waqtarib, mendekatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat kita kepada Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis qudsi? Allah berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada saya dengan amal-amal sunnah sampai saya cinta sama dia. La ilaha illallah. Sampai saya cinta sama dia. Dan wallahil adzim, kita ini sholat, kita bersedekah, kita berwakaf, kita membaca Quran, kita nggak tahu apakah kita udah dicintai oleh Allah atau enggak. Tapi kita tahu tanda-tanda itu. Apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku udah cinta sama hambaku, aku yang jaga pendengaran telinga dia, sehingga dia mudah untuk tinggalkan pendengaran hal-hal yang Allah haramkan, hal-hal yang melalaikan, ghibahnya, namimahnya, musiknya, dia tinggalkan. Masya Allah, mudah bagi dia. Allah bantu, Allah yang jaga telinganya. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku yang jaga mata, penglihatan matanya. Allah tutupi dia dari hal-hal yang Allah haramkan. Dia nggak butuh lagi aurat wanita, dia nggak butuh lagi hal-hal aib-aib manusia, enggak. Dia udah fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga betul sama Allah. Dia sedikit sekali melihat auratnya manusia, dia nggak butuh sama itu syahwat sesaat, na'udzubillah. Dia banyak karena Allah jaga mata pandangan dia, pandangan mata dia. Dia hobi untuk membaca Quran. Makanya Pak, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan antum untuk membuka Al-Quran Al-Karim, fastabshir bi ni'mati minallah, bergembiralah antum. Mata kita dijaga sama siapa? Allah. Ketika kita sampai berjam-jam, antum lihat Syekh Al-Albani rahimahullah, bagaimana mata beliau itu sampai sakit gara-gara membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada salah seorang ustadz da'i sunnah berkebangsaan Singapura, meninggal di Malaysia. Ustadz Rasul Dahri rahimahullah, beliau sudah meninggal rahimahullah. Beliau tuh sampai mata beliau berdarah gara-gara banyak membaca. Sakit beliau, sudah tua. Bagaimana beliau sampai beliau mengatakan sendiri sampai berdarah mata beliau gara-gara apa? Membaca. Ayo Allah, kita ini sehari baca berapa banyak kitabullah? Berapa lama kita baca kitabullah? Baca hadis-hadis Rasulullah SAW itu berapa lama kita baca? Berapa jam kita baca? Yang anak takut kita tuh lebih banyak nonton TV gitu loh ya, lebih banyak mantengin HP, lebih banyak mantengin sosial media. Yang kita baca bukan kitab para ulama, yang kita baca bukan Al-Quran, yang kita baca bukan kutubul ahadith. Ana takut Pak, ana takut kalau mata kita nggak dijaga sama Allah. Maka dekatkan diri kepada Allah dengan amal apa? Bin nawafil, amal-amal sunnah. Kerjakan apa yang Allah sunnahkan. Akhirnya kita dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan lingkungan yang baik. Bagaimana kita itu bisa sempurna imannya, bisa terjaga imannya, bisa kualitas iman itu betul-betul baik. Allah jaga dengan lingkungannya, karena kita yang menjaga Allah.
Makanya apa hadis Nabi kita Muhammad SAW? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, jagalah agama Allah. Ihfadillah, jagalah agama Allah, jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala, yahfadka. Niscaya Allah akan menjaga engkau. Menjaga keluarga engkau, menjaga anak-anak engkau, menjaga istri-istri engkau, menjaga bapak-bapak engkau, menjaga ibu-ibu engkau. Wallahil azim, kalau ibu kita yang kenal sunnah, antum syukuri nikmat Allah. Bisa jadi karena antum yang taat kepada Allah, antum doakan terus ummi antum. Ketika Allah jaga abah kita, kenal dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, mungkin karena doa antum. Allah jaga antum melalui orang tua. Karena betapa banyak orang itu rusak gara-gara orang tuanya, gara-gara lingkungannya. Allah jaga antum kualitas imannya melalui anak-anak antum. Bagaimana antum itu yang mengingatkan antum tentang sholat, bukan lagi tetangga tapi anak sendiri yang ingatkan. Yang ingatkan tuh istri sendiri, bang udah azan berangkat. Ihfadillah, jaga. Kita tuh udah terlalu lalai dengan dunia kita, iman kita keropos kopong. Kapan sedikit diambil oleh Allah? Enggak banyak Pak, enggak semua harta diambil sama Allah, enggak. Cuman sedikit, ngeluhnya besar, sedihnya berkepanjangan. Kita enggak pernah nangis kalau agama kita hancur ya kepada Allah. Kita tuh nggak pernah nangis, a'udzubillah. Di luar sana banyak kaum muslimin agama KTP nggak pernah nangis kapan mereka itu udah berzina. Mereka tuh nggak pernah nangis kapan mereka itu minum khamar. Mereka itu nggak nangis kapan mereka makan yang haram. Mereka nggak pernah nangis itu, Pak. Mereka nangis kapan Allah ambil harta mereka. Kapan Allah uji mereka dengan dunianya, mereka nangis. Tapi mereka nggak menangis kapan Allah uji dalam urusan agamanya. Harusnya kita nangis, Pak. Kapan kondisi agama kita rusak, kita harusnya nangis. Sholat kita lepas, nangis, Pak. Sedekah kita lepas, nangis. Hijab istri kita lepas, nangis, Pak. Anak kita nakal, nangis, Pak. Masya Allah. Istri kita membangkang, nangis ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman, lingkungan yang baik. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, semakin kita berhijrah kepada Allah, memegang agama Allah Subhanahu wa taala, harus kuatkan iman kita karena cobaan akan semakin berat. Apa kata Allah? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang akan menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman wa hum la yuftanun, dalam kondisi mereka enggak diuji oleh Allah? Diuji dalam bentuk apa? Wala nabluwannahum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Dengan rasa lapar Allah uji. Dengan hilangnya kawan-kawan kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, wafat mereka, Allah uji. Dengan hilangnya harta kita, Allah uji. Dan Nabi rasakan itu sallallahu. Ketika Allah berfirman, "Wala nabluwannakum," kami akan uji kalian. Pasti. Wallahi pasti. Karena Allah berfirman pakai lamut taukid dan nunut taukid. Tanpa penekanan pun pasti terjadi. Tapi apa kata Allah? Kami benar-benar pasti menguji kalian. Dengan apa? Bi syai'in minal khauf, ada rasa takut. Bagaimana beliau diancam, Nabi diancam dan sebagainya. Wal ju', lapar. Nabi lapar sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Nabi gak pernah lapar, Nabi lapar SAW. Abu Hurairah pernah mengatakan, ya Rasulullah, ju'na, kami lapar. Ada gak makanan ya Rasulullah? Apa kata Nabi kita SAW? Isbir ya Abu Hurairah, sabar wahai Abu Hurairah. Pulang Abu Hurairah, berusaha untuk sabar. Ternyata laparnya semakin kencang. Datang lagi pada Nabi kita SAW, ya Rasulullah, ju'na, kami udah lapar, kayak gak tahan kami ya Rasulullah. Kata Nabi, isbir ya Abu Hurairah. Pulang lagi Abu Hurairah. Sampai itu ketiga kali, datanglah Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah. Dibukakan bajunya Abu Hurairah, di situ ada 3 batu yang terikat. Nabi SAW hanya menundukkan pandangan beliau, beliau buka baju beliau, ternyata di situ ada 4 batu. Abu Hurairah cuma berapa batu? 3. Rasul berapa batu? 4.
Rasul lapar sallallahu alaihi wasallam. Makan Rasul enggak banyak. Beliau itu berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah, jadikanlah rezekinya keluarga Muhammad kuta, hanya makanan pokok saja. Makanan pokok, nggak ada kelezatan yang Nabi Rasulullah rasakan dalam makanan beliau, beliau nggak berlebihan. Beliau hanya makan secukupnya sallallahu alaihi wasallam. Ujian. Apa kata Aisyah? Nabi SAW lewat 1 hilal, 2 hilal, 3 hilal, 3 bulan. Tidak menyala api di rumah beliau untuk memasak, enggak. Yang beliau makan hanyalah al-aswadan, kurma dan juga air putih. Gampangnya kita sekarang nasi putih dan air putih. Lapar Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Abu Bakar juga seperti itu, Umarnya juga seperti itu. Ada rasa lapar, ada rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, hilangnya harta, Allah pasti uji, Allah pasti uji. Ternyata kita bakhil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ngasih ketika ada orang fuqara, orang masakin, orang yatim membutuhkan, kita enggak memberikan. Harusnya kita keluarkan. Kenapa? Mau tidak mau, pasti harta itu kan keluar dari kita. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW imannya kuat. Beliau disebutkan, Masya Allah, baju beliau tuh rusak, udah lusuh baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan para sahabat Nabi kita SAW dan para ulama salaf zaman dahulu, baju itu tidak banyak. Biasa itu cuma 2, apa yang dipakai sama apa yang dicuci, cuma 2. Kalau kita Pak sekarang, banyak nggak baju kita? Lebih banyak bapak-bapaknya atau ibu-ibunya? Ibu-ibunya, Masya Allah, sampai bujeje. Ada nggak hisabnya itu? Ada nggak hisabnya? Wallahi ada. Kenapa cuman dipajang? Padahal yang membutuhkan di sana banyak. Nabi SAW beliau pikirkan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Beliau dahulukan orang lain walau kana bihim khasasah. Padahal Nabi butuh. Terbukti Masya Allah, ada salah seorang wanita kaya, wanita memiliki harta, melihat baju Nabi lusuh. Apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, ini baju saya kasih untuk engkau, pakailah. Nabi SAW saking senangnya, termasuk adab, kita dikasih hadiah langsung pakai, itu termasuk adab. Nabi senang dikasih baju, Masya Allah. Nabi pakai karena Nabi butuh. Nabi keluar dari rumahnya hendak ngisi kajian ke masjid. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat Nabi kita SAW mengatakan, Ya Rasulullah, innali hajatun ilai, aku butuh baju baru engkau. Apa kata Nabi? Atahtaju ilai, engkau butuh baju saya? Naam ya Rasulullah, iya. Ya sudah, tunggu nanti habis ini saya pulang ke rumah, saya kasih kepada engkau. Taib, Nabi SAW ngisi mau'idah, ngisi nasihat, nyampaikan beberapa nasihat. Sesuai janjinya beliau pulang ke rumahnya, beliau lipat bajunya, faba'atha ilai. Nabi kirim bajunya kepada sahabat yang meminta. Semua sahabat Nabi kita Muhammad SAW menghardik yang meminta kepada Rasulullah SAW baju yang baru. Apa kata mereka? Sa'alta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhtajun ilaihi wa alimta annahu la yaruddu sa'ila fulan. Berani-beraninya engkau meminta baju baru Rasulullah sallam, sedangkan beliau itu butuh baju yang bagus. Baju beliau udah rusak. Wa alimta annahu la yaruddu sa'ila. Engkau tahu beliau itu enggak akan pernah nolak kapan diminta. Makanya Pak, kalau kita hidup di zaman Nabi kita sallam, antum minta sama Nabi pasti dikasih. Karena gini ya, Nabi udah meninggal 1400 tahun yang lalu. Ana masih rasakan bagaimana kasih sayang Nabi untuk ana, bagaimana jasa Nabi kita SAW untuk ana. Wallahi ana rasa betul itu Pak. Kalau bukan karena Allah, kemudian sebab jasa Nabi kita SAW, ma sami'na bihadzal Islam, kita nggak pernah dengar agama Islam. Makanya kalau kita hidup di zaman Nabi kita SAW dan kita mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu bagaimana jasa beliau itu besar untuk kita. Ketika dihardi, apa kata sahabat itu? Aku ini enggak butuh baju Rasul. Aku hanya butuh litakuna kafani. Kapan aku meninggal, aku berharap itu jadi kain kafan saya. Masya Allah. Nabi butuh di hari ini, sahabat itu butuh kapan? Pas meninggal, enggak dipakai, enggak pernah dipakai.
Apa kata Nabi SAW? Da'hu, biarkan dia, sudah, nggak usah dimarahin, sudah, biarkan dia. Dia ambil, nggak apa-apa dia ambil. Masya Allah Pak, beliau, pikiran beliau bukan harta benda, pikiran beliau bukan pakaian, bukan kendaraan, bukan fulus, bukan uang. Bagaimana iman itu sudah melekat di hati beliau, hatta uang. Apa kata beliau? Fa inni la uhibbu an yakuna li dinarun wa yamurra alayya 3 layal. Aku enggak suka nih 1 dinar lewat 3 malam di rumah saya ternyata enggak keluar. Keluarkan wahai Aisyah. Keluarkan. Nabi SAW bagaimana iman itu kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ambil semuanya, tidak ada masalah bagi saya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kata para ulama, agar iman kita kuat, perkuat apa tahu? Tauhid. Kenali Allah, kenal dengan Allah. Makanya apa perintah Nabi kita Muhammad SAW? Ta'arraf ilallah, kenali Allah. Kapan firraha? Di masa lapang, dekat sama Allah di masa lapang. Kita lagi banyak hartanya, ingat Allah. Niscaya kapan kita lagi kondisi rezeki yang sempit, niscaya Allah akan ingat kita, Allah akan bantu kita. Kenal Allah. Jadi ala kulli hal di sini poin yang pertama yang ingin Anda sampaikan, langkah kita itu untuk menguatkan iman kita adalah pahami kalimat tauhid. Perkuat apa? Tauhid kita. Kemudian yang kedua, langkah agar kita iman kita kuat. Taib, ini sampai jam berapa kita? Isya jam berapa? Hah? Oh, 2 menit lagi, Masya Allah. Ana takutnya kepotong ini. 2 menit lagi azan. Kita tutup aja Pak ya. Nanti kita lanjutkan pada isya gitu. Nah, takutnya kepotong Pak. Kalau kepotong sayang juga, Masya Allah. Taib, ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Insya Allah pada isya sebentar. Pada isya sampai jam berapa kemarin Pak? Bulan lalu? Jam 8 ya? Sampai jam 8, habis jam 8 selesai. Jangan jam 10 lagi Pak. Jangan jam 10, jam 8 insya Allah yakfi. Kemarin jam 8 Pak ya? Jam berapa Pak? Oh 8.15. Nah insya Allah kita sampai jam 8.15 insya Allah. Taib wa sallallahu nabina Muhammad. Yang dapat saya sampaikan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan lagi langkah berikutnya agar menguatkan iman. Tadi ana diminta panitia sampai jam 19.45 insyaallah. Jadi waktu kita 15 menit insyaallah. Kemudian mudah-mudahan bulan depan kita bisa lanjutkan lagi insyaallah. Mudah-mudahan. Yang penting apa kata Nabi? Sedikit berkesinambungan. Yang penting apa? Continue insyaallah. Baik. Langkah yang kedua untuk menguatkan iman adalah perbanyak zikir setiap hari. Ingat Allah. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, nasullaha fanasiyahum. Ketika mereka lupa kepada Allah, Allah akan tinggalkan mereka. Allah tidak akan membantu kehidupannya. Allah nggak akan menolong dia. Makanya orang-orang yang lupa dari Allah, hidupnya itu sulit sekali. Seakan-akan ikatan itu nggak pernah lepas, nggak ada solusi. Allah timpa dengan sebuah musibah A, nggak ada solusi. Cobaan B, nggak ada solusi. Kenapa? Karena mereka ini dari awalnya jauh dari siapa? Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat saya, dari zikir kepada saya, fa inna lahu, pastikan baginya ma'isyatan dhanka. Kehidupan yang sempit sekali, Masya Allah. Seakan-akan daqat biyal ardu bima rahubat. Bumi yang luas sempit bagi saya, na'udzubillah. Seakan-akan banyaknya manusia tak berharga bagi saya, nggak ada yang nolong saya dan sebagainya. Kenapa? Kita jauh dari Allah, tidak menjaga batasan-batasan Allah yang Allah berikan untuk kita. Bahkan kita sudah betul-betul menyelam dalam dunianya,
dan nggak bisa bangkit lagi, na'udzubillah. Yang mana dunia ini kita tahu semua bahwa saya ala inna dunya mal'unah, dunia ini terlaknat, semuanya kecuali orang-orang apa? Illa zikrullah, orang-orang yang mengingat siapa? Allah, nggak terlaknat dia. Makanya orang kapan dilaknat oleh Allah akan dijauhi dari rahmat Allah, hidupnya sempit sekali. Makanya Masya Allah, kalau seandainya kita banyak ingat Allah, bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takut kepada Allah, selalu mengingat Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan jalan keluar untuk dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, Masya Allah. Jadi dengan kesulitan yang Allah berikan untuk dia, Allah pasti kasih solusi. Makanya Masya Allah, ada sebuah ayat yang perlu kita ketahui, fa inna ma'al usri yusra. Allah katakan sesungguhnya bersama kesulitan, berarti datangnya itu bersamaan. Yusra, ada banyak kemudahan. Kesulitannya pakai alif lam, al-usr, satu kesulitan. Ma'al usri, ma'a itu artinya bersama, berdatangnya bersamaan. Yusra, ada banyak apa? Kemudahan. Jadi jangan dikira kemudahan itu datang jauh setelahnya. Enggak, asli itu udah bersamaan. Cuman Allah belum bukakan. Allah bukakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ana sering sampaikan bagaimana kisahnya Hajar alaihissalam, bagaimana kisahnya Maryam alaihissalam sampai hamil, lahiran, tidak ada yang membantunya dan sebagainya. Sering ana sampaikan, Masya Allah. Siapa yang membantu Maryam? Allah. Siapa yang membantu Hajar? Allah. Karena dekat dengan Allah. Makanya Masya Allah, ana nggak tahu udah cerita sini atau belum ya? Udah belum kemarin Hajar? Belum. Taib. Hajar ini kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diletakkan di sebuah lembah. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, aku telah letakkan istri saya dan juga anak saya. Pak, Masya Allah ya, bapak mana yang bisa lepas dari anaknya ketika anaknya masih kecil, anaknya masih bayi? Padahal itu yang ditunggu sama Nabi Ibrahim 86 tahun ingin mendapatkan anak. Doa Nabi Ibrahim selama 80 tahun, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allah kasih anak melalui Hajar. Ternyata dipaksa oleh Allah untuk diletakkan Hajar di mana? Biwad. Apa wad? Lembah. Ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman, nggak ada air. Inda baitikal muharram, di sisi rumah engkau ya Allah, di sisi Ka'bah. Selama dekat dengan rumah Allah, Ibrahim yakin, Masya Allah. Selama dekat dengan apa? Rumah Allah. Makanya Pak, selama antum masih di rumah Allah, antum tuh aman gitu loh. Gak mungkin kita bertamu ke rumah Allah, Allah gak naungin kita, mustahil. Allah gak memuliakan kita, mustahil. Kita nih selaku tamu untuk orang lain. Apa kata Nabi kita Muhammad sallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Sekarang kita bertamu ke rumah Allah, Allah gak muliakan kita, mustahil. Kalla. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, aku sudah meletakkan istri saya, anak saya yang masih kecil, biwat, lembah, di sebuah lembah yang tidak ada air sama sekali, tidak ada tanaman, tapi di sisi rumah engkau ya Allah. Apa kata Hajar ketika melihat kondisi, apakah saya dibawa ke sini wahai suamiku? Diam aja Nabi Ibrahim. Pak, Masya Allah, suami mana yang tega ninggalin anaknya, apalagi masih bayi. Ana Pak, wallahil adim, ana itu ketika kuliah di SCDI, ana tuh nikah dulu. Ana udah nikah sejak mahasiswa. Istri ana hamil, ana tamat, bentar lagi mau tamat dari SCDI, ternyata diterima di Ummul Qura di Mekah. Ummul Qura di Mekah. Kemudian, tapi Masya Allah diumumkan itu ketika anak mau tamat, tapi keberangkatannya, istilahnya isyar qabulnya itu betul-betul diberangkatkan,
itu 2 tahun setelahnya. Jadi istri anak hamil 2 tahun setelahnya, anak-anak udah mulai besar gitu ya. Anak nggak mau tinggalkan mereka, karena kalau anak jadi mahasiswa Ummul Qura di Mekah, anak sementara tinggalkan siapa? Istri sama anak. Anak nggak mau, nggak siap anak. Karena tipikal anak, kapan anak tinggalkan anak-anak di sisi orang lain, hatta orang tua anak sendiri, hatta mertua anak sendiri, anak nggak bisa. Tipikal anak, pendidikan anak itu harus diada. Karena bapak yang harus mengajarkan anak-anaknya, ibu juga sama. Tapi dikuat siapa? Bapaknya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Anda nggak bisa tinggalkan istri Anda nggak bisa tinggalkan anak-anak. Berat bagi Anda nggak terima. Anda ya sudah, sampai dipanggil berkali-kali Anda nggak mau. Anda tuh langsung kebayang dengan ayat Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan Hajar sama siapa? Ismail di sebuah lembah yang tidak ada air, tidak ada tanaman. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim dan bagaimana perasaan istrinya Hajar? Apa kata Hajar kepada Nabi Ibrahim? Allahu amaraka bihada. Apakah yang memerintahkan ini Allah? Langsung ingat Allah ini Hajar, Masya Allah. Ingat siapa? Allah. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau meletakkan saya di sini? Diam aja. Kalau memang Allah, fa innahu lam yudayyi'ni. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Pasti Allah bantu saya. Ini Pak, Masya Allah. Kalau udah iman yang kuat, dia merasa tenang selama itu perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang memerintahkan, wahai Ibrahim, nggak apa-apa. Engkau pulang, tinggalkan saya. Karena bersama saya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah. Ya wajarlah, namanya bekal pasti apa? Habis. Bekal minum, bekal makan habis. Akhirnya apa yang terjadi? Ismail nangis, gak bisa makan. Keliling dari naik ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah, Bukit Sofa, Bukit Marwah, Sofa, Marwah. Berapa kali? 7 kali. Kalau kita, ya Allah, ke Bukit Sofa nggak ada, Marwah nggak ada, ya sudahlah, istirahatlah, nggak kenal lagi. Tapi ini Hajar saking ikhtiarnya di hadapan Allah, dia minta kepada Allah dari Sofa menuju Marwah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bolak-balik. Iman itu, Pak, karena Allah perintahkan kita untuk ikhtiar. Apa ikhtiar? Berusaha kepada Allah, pasti Allah bantu. Kesulitan ini, kesulitan lapar, kesulitan haus, Allah akan bantu itu dengan caranya Allah. Allah akan kasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Keliling, Pak, Masya Allah. Yang namanya siapa? Hajar, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Kalau kita mungkin ya sudahlah, ngeluh sama Allah. Kita ngeluh, Allah, ke orang Allah nggak ngasih anak ini, Allah nggak ngasih anak kemudian. Hajar enggak. Berangkat nih Hajar, bolak-balik sampai 7 kali. Ternyata Allah kasih rezeki melalui siapa? Ismail. Bertakwa kepada Allah. Rezekinya Ismail, rezekinya Hajar bukan dari usahanya Hajar, dari kaki mungilnya siapa? Ismail. Masya Allah. Sekarang anak mau nanya, bayi mana sekarang yang bisa nyari rezeki? Suruh bayi keluar untuk nyari rezeki, nggak akan mampu. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Keluar ternyata Masya Allah, air Zam-Zam ini bermanfaat bukan cuma untuk Ismail sama Hajar, untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Apa? Thamratut taqwa billah, buah dari takwa kepada Allah. Thamratuz zikrillah, buah dari hasil kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau iman sudah yang berbicara. Kalau kita betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya orang yang ingat Allah tenang hatinya. Sikit-sikit Allah, makan ingat Allah, selesai makan ingat Allah, naik kendaraan ingat Allah, turun kendaraan ingat Allah, makan ingat Allah, semuanya. Semua ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti itu akan tenang hidupnya. Nabi kita Muhammad, Allah SWT berfirman, alladzina amanu, orang-orang beriman. Ingat, orang-orang yang beriman. Ini kita berbicara iman, kuatnya iman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hati mereka akan tenang dengan mengingat siapa? Allah. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati kita akan apa? Tenang. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram,
Zikirlah kita kepada Allah setiap hari, setiap hari, setiap harinya. Az-zakirun Allah waz-zakirat, laki-laki yang mengingat Allah, wanita-wanita yang mengingat Allah, Allah akan angkat derajat mereka, Allah akan tinggikan kedudukan mereka. Kalau Allah udah sering kita ingat, Allah akan cinta sama kita. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Innallaha idza ahabba fulanan, Allah kalau udah cinta sama fulan, Allah panggil seluruh malaikatnya untuk mendekat kepada Allah. Faqala inni ahbabtu fulanan fa'ahibbu, Allah akan katakan aku cinta fulan, disebut namanya sama Allah. Inni uhibbu fulanan, aku cinta sama fulan, fa'ahibbu, kalian semua wajib cintai dia. Kalau udah cinta sama siapa? Allah SWT. Kalau Allah udah cinta sama kita, disebut nama Allah. Kita Pak, kalau disebut nama kita sama presiden, kita akan bangga, kita akan terharu, bahagia. Ini akan nyebut nama kita siapa? Allah. Fulan ibn fulan, fa inni ahbabtu fulanatan binta fulanin, aku cinta sama fulanah bintu fulan, aku cinta sama fulan ibn fulan. Itu Pak akan diingat oleh seluruh manusia, bahkan manusia cinta sama dia, senang sama dia, orang-orang ngumpul dengan dia. Kenapa? Karena memang Allah udah cinta. Maka tadi itu ayyuhal ikhwatul kiram, perlu bagi kita untuk kita ketahui bahwa saya mengingat Allah adalah langkah kita untuk menguatkan apa? Iman. Insya Allah yang ketiga akan kita lanjutkan pada bulan depan insya Allah. Ini ada banyak poin Pak, tapi poin-poin ini penting. Ini kedepannya Pak, Anda sampaikan antum kalau mau kuat iman yang baca Quran. Ini penting buat baca Quran. Makanya anak sudah banyak dapatin ikhwah ya, seneng baca Quran. Ketika anak sampaikan nasihat, akhirnya betul-betul tenang hati dia. Tapi insya Allah karena waktu kita sudah habis, amanah sampai jam 19.45. Gimana kami yang belum bisa baca Quran? Ada nanti solusi, anak kasih solusi. Gimana kami yang belum bisa baca Quran, kami ini salah-salah, absyir, tenang kan tuh. Tapi insya Allah bulan depan. Taib. Ini ada nggak pertanyaan di sini? Nggak usah ya? Atau ada? Kalau ada, fadhal, anak tunggu. Anak Pak, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, amin ya Rabb. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa sedekah terbaik kita ini kan sedekah terbaik kita itu kan untuk keluarga. Ya. Nah, sementara sekarang apalagi dengan pendidikan anak-anak sekarang itu kan mungkin kita semua tahu bahwa anak-anak sekarang mungkin beda zamannya dengan anak-anak itu. Mereka lebih tahu tentang hidup itu seperti apa. Mungkin anak orang tua juga mengisahkan anak sekarang. Nah, kalau sekarang bagaimana batasan kita? Seandainya anak-anak ini yang sekarang mau minta, selalu meminta. Sementara kita kan tadi dikatakan bahwa sedekah terbaik kita adalah anak. Ya. Kalau kita selalu memberikan sesuatu terhadap anak, maka mereka akan tidak pernah berpikir bahwa, artinya mereka akan selalu berpikir bahwa ketika mereka butuh, mereka hanya meminta sama orang tua. Nah, batasannya itu seperti apa sih? Nah, taib, masya Allah. Ini pernah terjadi di zaman Nabi kita SAW. Beliau nasihatkan untuk ghulam, untuk anak kecil. Apa kata Nabi? Ya ghulam, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mau minta, minta kepada siapa? Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta tolong sama siapa? Allah. Jadi kita sebelum ngasih, ketika anak kita minta, boleh dikasih, ahlan, ayah anak kita. Tapi gimana caranya? Nak, udah minta belum sama Allah? Ini akidah, Mbak. Nanti ini akan anak bahas di al-ukhuwah tentang rumah tangga. Insya Allah akan bahas. Anak udah nyatat 100 poin lebih tentang rumah tangga yang banyak orang hancur di situ. 100 poin. 1 poin pun belum terbahas. Bulan lalu itu masih mukaddimah. Nanti insya Allah masih mukaddimah.
Tapi anak catat tuh 100 poin lebih. Yang orang itu rusak rumah tangganya karena nggak memperhatikan bagaimana poin-poin itu dijaga sama mereka. Jadi tentang masalah ini nanti itu akan Anda bahas. Ngasih ke anak, kapan anak-anak minta uang jajan, jangan langsung dikasih sampai tanyakan, nak udah minta belum sama Allah, udah doa belum sama Allah, habis itu baru kasih. Sudah habis, sudah. Nanti dia akan terbiasa. Kapan suatu saat dia akan besar, akidahnya tertanam. Kapan minta kepada siapa? Allah. Dan ini terjadi sama Ibn Abbas. Ibn Abbas ini masih kecil, tapi akidahnya yang termasuk paling kuat dari sahabat Nabi kita SAW adalah Ibn Abbas. Karena sudah dididik oleh Nabi dari apa? Sejak kecil. Masya Allah. Bahkan masalah makan pun Nabi katakan, ya ghulam samillah. Kalau makan wahai anak kecil, ingat Allah dulu. Masya Allah. Ingat apa? Allah, sebut nama Allah, bismillah. Kalau Allah tidak ngasih izin kepada kita makan, gak akan bisa. Makanya diingatkan, samillah. Ingat Allah dulu, tanamkan. Nah, udah ingat Allah belum? Antum bisa sebutkan itu. Nah, sebelum makan ingat Allah. Udah doa, minta sama Allah sudah? Sudah. Alhamdulillah, fadhal makan. Kalau belum jangan dimakan. Itu akidah yang kita tanamkan. Jadi terbetik, Pak. Antum tahu? Banyak enggak anak-anak nangis ketika mendapati bapaknya itu meninggal sampai niyah, sampai meratap? Banyak. Banyak. Sampai mereka mengatakan bukan anak-anaknya, istrinya. Kapan suami meninggal dia mengatakan, ya Allah, saya hidup pakai apa ya Allah? Bahkan ada salah satu ummahat gitu ya, udah ngaji, istri ikhwah gitu loh ya, sampai niyah meratap, ya Allah, anak bisa apa kalau nggak ada suami? Ini ikhwan-ikhwan yang lain kaget. Bu, sabar bu. Kenapa? Karena di benak dia yang ngasih rezeki bukan Allah tapi siapa? Suami. Kapan suami meninggal terputus rezekinya. Ini harus ditanamkan. Kapan makan bukan ingat suami, bukan minta sama suami, minta sama siapa? Allah. Terbentuk, Pak. Antum jangan kasih uang jajan untuk anak sampai ingatkan. Nah, udah minta belum sama Allah? Sampaikan. Makanya itu nasihat Nabi kita sallam. Makanya sampai disebutkan, sampai benda mereka yang jatuh di zaman Nabi kita sallam, mereka enggak minta kepada sahibnya. Mereka minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan. Makanya apa kata Nabi kita sallam? Sallallahu, minta sama Allah. Hatta syith'a na'lika idzan qata, sampai tali sendal yang putus, minta sama siapa? Allah. Lepas nih tali sepatu kita, jangan minta dengan usaha kita, bukan. Pertama kali kita ucapkan Allah, bismillah, ikat balik. Sallallahu, minta sama Allah. Sendal putus, apalagi swallow-nya putus. Jangan marah kapan swallow-nya lepas itu. Jangan marah. Allah, bismillah, masyaallah, innalillah. Sudah, milik Allah swallow itu kan. Itu kan kita dikasih rezeki sendal dari Allah. Sudah, terus gimana? Nyeker, sudah nyeker. Ana pernah umrah, Masya Allah, pernah umrah. Sendal ana tuh hilang, Pak, Masya Allah. Pas sendal ana hilang, ana tuh bingung kemana. Nelpon kawan, nggak bisa. Kawan-kawan ana di Jamiah Islamiyah di Madinah. Itu di mana waktu itu kasusnya? Mereka ini kan WhatsApp kan nggak aktif, Pak, harus pakai VPN karena diblokir di sana, harus pakai VPN baru aktif nelpon WhatsApp. Sendal ana hilang, Masya Allah. Ya Allah, sendal ana hilang. Ana nggak tahu, telepon kawan ana memanggil semua. Oh, salah ana. Kenapa mintanya minta tolong sama manusia enggak? Ya Allah, gimana nih? Akhirnya ana kapan pulang ke rumah, ke hotel gitu ya, malu ana nyeker. Ini pembimbing umroh nyeker pula tuh lagi. Kan gimana, kan gitu. Masya Allah. Akhirnya ana minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba, Pak, Masya Allah, ana jalan nih bentar lagi, ana langsung ingat hadis Nabi sallam. Apa para sahabat mengatakan? Kana Rasul sallam ya'muruna an nahtafiya ahyana. Nabi perintahkan kami sesekali nyeker jalannya. Nyeker, Pak, sesekali. Usahakan. Karena kita diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, mati dikubur di bawah tanah. Nyeker sekali. Makanya sudahlah, bismillah. Anak jalan nyeker, nggak jauh, Pak, dari pintu masjid itu ya, nggak jauh. Bukan sampai gerbangnya, pintu anak keluar.
ketemu kawan ana, Masya Allah. Loh, mana sendal ente? Kata dia. Aneh, hilang sendal. Oh sebentar, anak ke bin Daud dulu, anak belikan sendal. Ente ada fulus? Ada. Sudah, pakai ulus ada dulu, kata dia. Akhirnya kawan anak beli sendal gitu ya. Alhamdulillah ada, Masya Allah Pak. Minta sama siapa? Allah. Allah Pak, yang buat kawan tuh datang jumpa sama anak siapa? Allah. Kalau Allah nggak izinkan nggak akan ketemu itu. Itu kejadian di depan mata anak Pak, ketika apa? Umrah. Karena lucu juga anak sampai hotel apa? Nyeker, nggak enak juga kita di lobi kan gitu ya, nyeker. Mana ada? Siapa ini? Masuk tak bersendal dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Pak, itulah kondisi. Padahal itu kawan anak nggak bisa dihubungin, semua memanggil karena nggak berdering, nggak nyambung sama mereka karena nggak aktif apa? VPN-nya seperti itu. Karena di Saudi diblokir, nggak bisa panggilan tuh nggak bisa. Jadi itu kondisi anak. Akhirnya apa yang terjadi? Allah bantu. Nah di sini Pak, antum kapan sampai tali sendal pun lepas, minta sama siapa? Allah. Anak-anak kita Pak minta uang jajan, jangan langsung dikasih, jangan. Nanti tertanam sama dia. Yang ngasih uang itu siapa? Bapak sama antum Pak. Masya Allah. Ini beda mental karyawan sama mental pedagang. Biasanya yang lebih banyak hartanya pedagang atau karyawan? Pedagang atau karyawan? Kalau karyawan flat dia. Pedagang bisa banyak betul. Anda nggak menghinakan karyawan Pak, nggak, karena ada Allah kasih rezeki cocoknya di karyawan, ada yang Allah kasih rezeki cocoknya di bos pedagang. Anda nggak menghinakan itu, tapi pada faktanya kasusnya kalau karyawan tuh flat, tapi pedagang tuh bisa tinggi sekali. Kenapa? Karyawan itu tawakalnya cuma di akhir bulan. Ya Allah, fulus ana habis. Kalau pedagang tiap hari dia minta terus, ya Allah lakukanlah dagangan ana ya Allah, kapan hujan ya Allah. Ayo, Masya Allah. Dia akhirnya mengatakan, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah datangkanlah orang-orang atau pelanggan-pelanggan ke toko ana. Padahal lagi apa? Hujan. Dia kapan kondisi seperti itu? Ingat siapa? Allah. Karyawan hujan tak hujan santai aja dia di awal bulan, tapi mengesnya kapan? Akhir bulan. Baru dekat sama Allah di akhir bulan. Beda. Karena mereka itu taunya rezeki mereka di tangan bos. Bos tahu rezekinya di tangan siapa? Allah. Beda Pak, kualitas iman tuh beda. Kayak orang-orang pedagang itu Pak, banyak mewakafkan masjid, pedagang besar karena dia ingat sama Allah. Terus wakaf kitab, wakaf Quran. Sebenarnya paling banyak royal itu seperti itu. Walaupun ingat Pak, banyak juga karyawan yang royal sama Allah banyak. Anda nggak membandingkan. Jadi walaupun kita jadi karyawan, ingat tawakal dan ikhtiar kita bukan cuman di akhir bulan, tapi setiap hari. Silakan karyawan fudol, tapi ingat Allah jadikan ada yang kita terus ingat gitu ya setiap harinya. Insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita cuma ingat Allah di akhir bulan, ini dia masalah. Itu dia masalah. Alhamdulillah. Jadi Allah Pak, kita didik anak kita, kita katakan nak minta dulu sama Allah. Setelahnya baru kita kasih jajan. Itu pendidikan akidah itu Pak, akidah. Wallahu alam. Tafadhal, silahkan. Tafadhal, silahkan. Nggak ada. Tapi kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Insya Allah anak duha nanti masih ada di Al-Ukhuwah. Kalau antum mau tentang rumah tangga, tentang anak, tentang istri, datanglah Pak. Anak insya Allah muhim itu, suatu hal yang penting untuk kita agar terjaga rumah tangga kita. Ala kulli hal, apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.